Salam, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Bella Vista, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, yang sekarang menduduki bangku semester 5 jurusan Teologi Kristen. Pada hari ini, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Eratkanlah tali persaudaraan dengan sesama manusia, dan dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang untuk yang kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur berkat kerja keras pemerintah, keterlibatan berbagai lembaga swasta, dan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita. Sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Mengatasi akibat-akibat pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan masih membutuhkan waktu dan usaha keras dari seluruh warga bangsa dan pemerintah. Untuk itu, perlu semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Perayaan Natal di tahun kedua pandemi ini dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan mengajak kita untuk melihat saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 yang menjadi inspirasi pesan Natal tahun ini ditulis untuk jemaat Kristiani. Tema Natal kita tahun ini menyadarkan kita semua bahwa kita semua adalah saudara dan saudari yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang Indonesia menjadi semakin bermakna dan mendesak untuk kita wujudkan. Sebagai saudara, kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi yang nyata. Persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat bela rasa, dan kunci untuk mendapatkan persaudaraan yang erat dan tulus dengan sesama kita adalah kesucian serta hidup di dalam kebenaran Allah. Mengapa penting bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama manusia? Dan bagaimana cara kita dapat mewujudkan bentuk dari wujud kasih tersebut? Ada 3 hal yang membuat kita mengerti apa itu kasih dan cara supaya kita dapat mewujudkan kasih. Berikut penjelasannya. Pertama, kasih adalah inti kekristenan sejati. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pada kenyataannya, Alkitab begitu banyak menceritakan tentang kasih. Dan ini menggambarkan betapa pentingnya bagi kita anak-anaknya untuk selalu hidup dalam kasih. Kasih persaudaraan merupakan sebuah bukti. Apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah atau belum? Karena dikatakan demikian, marilah kita belajar menjadi gereja dan jemaat yang memiliki kasih persaudaraan di dalam diri kita, dan ulurkan salam sebagai sesama saudara yang saling mengasihi. Tanpa kasih, kita tidak bisa mendapatkan ikatan yang erat dengan rekan-rekan Kristen. Selain memiliki hubungan memelihara kasih persaudaraan, berarti juga ada tanggung jawab yang harus kita upayakan agar hubungan itu bisa berkembang dengan sehat dan meningkat. Ada komunikasi yang harus dikembangkan. Memang wajar kita kesal sewaktu orang lain menyakiti hati kita. Namun meskipun kita memiliki alasan yang sah untuk kita dapat marah, kasih tidak membiarkan kita tetap terpancing menjadi marah. Sebab kasih itu panjang sabar, baik hati, dan bersuka cita dalam kebenaran.
berbagai perbedaan tidak menjadi hambatan untuk meningkatkan hubungan, tetapi justru memperkaya dan melengkapi satu sama lain. Kita harus mewaspadai hal-hal yang dapat merusak kasih persaudaraan kita sebagai anak-anak Allah. Kedua, harus mengasihi dengan tulus ikhlas. Mari kita membaca pada Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Banyak orang mengasihi tetapi hanya di luar saja, seperti wajahnya tersenyum, kata-katanya ramah, tindakannya sangat baik dan sebagainya, sedangkan hatinya sama sekali tidak mengasihi. Ini adalah kasih yang munafik, yang tentu saja sebetulnya bukan kasih. Atau ada juga orang yang mengasihi dan mau berbuat baik dengan orang lain, asalkan itu mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ini adalah egoisme yang berselubungkan kasih. Kasih yaitu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Bukan hanya kita tunjukkan kepada keluarga atau orang yang sederajat dengan kita, tetapi kepada orang yang ada di sekeliling kita lah kita harus menunjukkan kasih. Harus diingat bahwa kasih bukan untuk mengasihani. Kasih adalah meletakkan orang itu dalam level yang sama, bukan meletakkan orang itu dalam level yang lebih bawah. Sehingga hal tersebut dapat membuat kita cenderung untuk mengasihani mereka, bukan untuk mengasihi mereka. Kasih merupakan suatu pilihan, walaupun kita tidak dimengerti atau tidak dihargai oleh orang yang kita kasihi, akan tetapi kasih Allah itu memampukan kita untuk mengasihi sesama manusia. Kasih itu tidak dimulai dari orang yang kita kasihi, akan tetapi dimulai dari hati kita untuk mereka. Kasih itu tidak dimulai dari untung rugi, tetapi karena Tuhanlah yang ingin kita melakukan semuanya itu. Sebab banyak contoh yang mengungkapkan relasi kebersamaan seseorang dengan yang lain cenderung manipulatif dan memiliki tendensi tertentu. Ini disebabkan karena hati kita telah dipenuhi oleh berbagai macam hawa nafsu, seperti kecemburuan, iri, dengki, amarah, persedihan, dan lain-lain. Sehingga nampak dari luar kelihatannya baik, tetapi di dalam kasih manusia diliputi kepalsuan. Oleh sebab itu diperlukan pembaharuan hidup oleh Roh Kudus untuk memulihkan kasih yang dimiliki manusia, supaya kasih kita menjadi kasih yang ilahi, bukan kasih yang dipenuhi dengan kepalsuan. Ketiga, peliharalah kasih persaudaraan. Mari kita buka pada Ibrani pasal 13 ayat yang kedua berbunyi demikian, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Ayat ini mengajarkan kita bagaimana melakukan dengan konkret kasih persaudaraan. Dengan memberikan tumpangan, kita memposisikan orang lain sebagai saudara, bagian dari keluarga kita sendiri, bukan bagi orang lain. Perhatikan bahwa begitu pentingnya kita untuk memelihara kasih persaudaraan, sehingga dengan melakukannya dikatakan seperti kita tengah menjamu seorang malaikat-malaikat yang tanpa kita sadari. Bukankah luar biasa jika kita membayangkan ada malaikat-malaikat yang berkeliaran di sekeliling kita? Tidak perlu mencari sosok berkilauan dengan sayap putih bersih, karena mereka bisa jadi tampil seperti orang biasa, bahkan dalam wujud yang terbuang atau tertolak bagi dunia sekalipun. Tapi apakah kita perlu memastikan terlebih dulu bahwa mereka adalah malaikat, baru kita tergerak untuk menolongnya? Tentu saja tidak, bukan? Apakah mereka malaikat atau bukan, itu bukanlah yang menjadi soal.
Karena yang terpenting, pesan kasih persaudaraan tetap berlaku sama terhadap kita semua yang percaya kepada Kristus. Secara manusiawi, kita menyadari memang tidaklah mudah untuk mewujudkan kasih persaudaraan. Selain karena harta, ada banyak hal yang menyebabkan rusaknya kasih persaudaraan. Namun kita selalu bersyukur bahwa ada kuasa Tuhan yang senantiasa selalu berkenan untuk menyertai dan menolong kita. Perintah untuk memelihara kasih persaudaraan mungkin hanya bisa kita taati kalau kita memiliki hubungan yang dekat dan intensif dengan sesama Kristen. Itu berarti kita harus berada pada sebuah komunitas rohani yang kecil dan tidak berpindah-pindah, dan akan menjadi sebuah ikatan yang eksklusif, hanya terbatas pada dinding-dinding dan kotak-kotak atau sekat-sekat, yang justru semakin bertolak belakang dengan kasih. Padahal kemampuan kita untuk bergaul dengan orang lain merupakan salah satu tanda kedewasaan kita. Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana memelihara hubungan yang murni dan benar bisa kita kembangkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah hari untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Melalui Natal kita disadarkan bersama bahwa Natal bukan sekedar pesta, melainkan perayaan damai sejahtera yang mengubah hidup kita. Sumber damai juga di mana kita tidak perlu merasa kekurangan. Sebaliknya, rasa bersyukur perlu dipupuk, didampingi dengan berbuat baik setiap hari. Sebagai perayaan kedamaian, tidak mungkin Natal diagungkan tanpa relasi yang baik dengan sesama manusia. Tidak mungkin merayakan Natal jika masih hidup mementingkan diri sendiri. Hidup itu seperti roda. Allah di tengah, manusia adalah ruji-rujinya. Semakin baik dan dekat kita kepada sesama, maka semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Semangat bela rasa sebagai kompetensi etis yang bersumber pada iman Kristiani akan memunculkan pertanyaan yang mesti kita jawab bersama-sama sebagai saudara. Apa yang harus kita lakukan dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu sama lain, dan mempererat tali persaudaraan kita antar sesama manusia. Kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Kedamaian hari ini merupakan hasil perbuatan baik kemarin, dan damai hari esok dimulai dari damai hari ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 berbunyi demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk menghiasi Natal kita tahun ini. Semoga apa yang saya dapat bermanfaat dan dapat membekali jiwa raga kita untuk semakin dikokohkan fondasi iman kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.